Halo Insan Dikti Saintek, selamat datang kembali di podcast Dikti Saintek Menyapa, ruang dialog inspiratif yang menghadirkan cerita, inovasi, dan prestasi Sivitas Akademika. Di episode kali ini, saya Dea Mala akan mengajak kalian berkenalan dengan sosok mahasiswa yang bukan hanya aktif di ruang kelas, tapi juga menghadirkan inovasi nyata dan berdampak. Bersama kita sudah hadir Revi Naufal Setiawan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang yang menjadi ketua tim pelaksana PPK Ormawa IMM Ahmad Dahlan, yang telah berhasil memberdayakan masyarakat Desa Kandangrejo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah dalam meningkatkan kemandirian perekonomian. Apa kabar Mas Revi atau Mas Naufal? Saya manggil apa nih Mas? Mas Revi saja boleh. Oh Mas Revi, apa kabar Mas Revi? Alhamdulillah baik. Terima kasih telah main ke studio ini ya untuk berbincang-bincang mengenai prestasi yang telah diraih. Oke Mas Revi, sebagai pembuka pertanyaan nih, mungkin bisa dijelaskan kepada kita semua, kenapa sih harus memilih lokasi pengabdian di Desa Kandangrejo? Oh iya, di sini saya sebagai ketua tim pelaksana bersama Ormawa memang menginisiasi adanya sekolah perempuan pada tahun 2024 yang memang dilatar belakangi dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah di Desa Kandangrejo sebesar 64% gitu, yang memang pendidikan di Desa Kandangrejo itu rata-rata masyarakatnya berijazah SMP begitu. Dan juga ada beberapa potensi lokal yang memang belum digali dari kami ini, dari mahasiswa, yang memang harus digali di desa tersebut. Tadi kan secara spesifik sekolah perempuan ya. Nah, golongan perempuan seperti apa yang memang menjadi sasaran dari pengabdian PPK Ormawa ini? Lalu sejak kapan mulai diimplementasikannya? Untuk sasarannya sendiri itu terdiri dari kita bicara soal umur ya. Untuk rentang umur itu terdiri dari umur 20 hingga 45 tahun. Jadi untuk rata-ratanya paling di umur 32 tahun, 36 tahun yang memang ibu-ibu aktif lah istilahnya. Sasaran ibu-ibu aktif yang memang mengikuti sekolah perempuan ini. Begitu, dengan total 51 sasaran, 51 peserta lah. Gitu. Nah, di sekolah perempuan itu program-program apa saja atau kegiatan apa saja yang sudah mulai dilaksanakan, serta bagaimana dengan perempuan-perempuan yang tidak masuk ke golongan yang ditargetkan dalam PPK itu? Apakah ada program lainnya atau seperti apa? Oh, untuk itu pada tahun 2024 untuk openingnya lah istilahnya, kami menginisiasi adanya penumbuhan kesadaran pola kritis dari peserta sekolah perempuan itu sendiri, yang dimana kami mengangkat tema-tema seperti perempuan cerdas tangkal hoax, perempuan paham parenting, baru untuk menemukan kesadaran pola kritis dari masyarakat Desa Kandangrejo. Nah, kembali ke 2025 ini dengan substansi yang berbeda karena memang ada potensi lokal yang belum digali. Jadi kami menginisiasi adanya pelatihan berupa pengolahan bawang merah, yang dimana memang bawang merah ini menjadi pusat perhatian di Kecamatan Kelambu gitu, karena memang Desa Kandangrejo penghasil terbesar di Kecamatan Kelambu di sektor bawang merah gitu. Oke, masalah utamanya kan mungkin tadi tentang awareness ya, kesadaran dari masyarakat itu sendiri gitu. Nah, ada lagi nggak masalah yang dihadapi dari masyarakat di Desa Kandangrejo itu sendiri, juga kondisi masyarakatnya nih sebelum tim PPK Ormawa itu datang seperti apa? Lalu setelah menjalankan pengabdian mungkin kayak 1 atau 2 bulan itu sudah ada perubahannya kah? Seperti apa? Untuk masalahnya sendiri pasti ada. Sebelum kami datang itu memang ibu-ibu itu belum ada kesadaran terkait pemahaman potensi lokal ini seperti apa, pengolahan potensi lokal ini seperti apa. Dengan adanya kami menjembatani dari masyarakat Kandangrejo sendiri, terutama di bagian sektor pengolahan bawang merah tersebut, yang dimana sebelum adanya kami, bawang merah di sini itu bisa dikatakan langsung dijual gitu, langsung dijual mentah. Nah, setelah adanya kami, bawang merah itu diolah menjadi produk nilai jual seperti bawang goreng yang memang sudah dipasarkan di sekitaran kampus dan juga Desa Kandangrejo itu sendiri. Oke, berarti kalian kan mulai menumbuhkan kesadaran nih. Setelah itu program-program yang langsung turun ke masyarakatnya yang memberikan dampak, maksudnya seperti yang mendukung pengelolaan bawang merah, bisa kita sebut seperti itu ya. Itu seperti apa? Atau kalian mulai dari proses produksi, lalu membantu marketingnya? Boleh diceritakan? Nah, untuk itu kami membantu dari segi teoritis
pertama pemahaman secara teoritis bagaimana memasarkan produk, bagaimana mengolah produk tersebut. Baru nanti kami terjun secara teknis langsung dari segi produksi, pengemasan dan juga pemasaran produk tersebut. Jadi dalam hal itu ya kami mengundang beberapa mitra lah yang memang mendukung dari kegiatan kami ini. Oke, berarti melibatkan mitra juga Iya. ya, bukan cuman menumbuhkan kesadaran, tapi memang membantu dari nol. Iya. Nah, kamu sendiri nih sebagai ketua tim pelaksana, gimana sih perasaannya? Kalau memang perasaannya sangat senang, apalagi saya sudah ikut selama 2 tahun ya, di tahun 2024 dan juga di 2025. Dampak yang saya rasakan sendiri ya, dampak dari masyarakat ya sangat real terjadi, apalagi adanya penjualan gitu, penghasilan tambahan dari masyarakat Desa Kanangrejo sendiri. Baru dampak dari saya ya, saya mengetahui seperti tata kelola tim seperti apa baru, dan juga sambil belajar pemasaran juga, saya juga sambil belajar bareng dengan masyarakat tersebut ya, sangat seru sih. Oke, itu kan dari kamu personal nih ya, mewakili tim kamu. Nah, gimana perubahan yang dirasakan dari masyarakat setelah inovasi itu ada? Apalagi kan mungkin targetnya tadi ibu-ibu gitu ya. Mungkin bisa diceritakan kepada kita semua antusiasme mereka menerima pengabdian kalian itu seperti apa di sana? Oh iya, untuk itu karena memang saya sudah melakukan di tahun 2024 kan, jadi ada sedikit kedekatan emosional lah dengan masyarakat Desa Kanangrejo sendiri, sehingga di tahun 2025 ada pun wujud dari keinginan lah dari ibu-ibu di Desa Kanangrejo itu sangat tinggi, apalagi terkait wirausaha seperti ini. Jadi kami ini selaku mahasiswa tim PPK Ormawa IMM Ahmad Dahlan mengusung tema menaikkan potensi lokal tersebut. Oke. Gitu. Sampai sekarang berarti bawang merah itu sudah dijual atau Untuk gimana? itu sudah dijual. Sudah dijual, berarti masih berlanjut sampai sekarang. Iya. Nah, dari kamu sendiri gimana caranya memastikan agar inovasi maupun pengabdian yang telah dilakukan ini tidak berhenti saat program selesai gitu? Oh ya, untuk itu sih kami pasti melakukan adanya monitoring dan evaluasi berkala setelah pasca Abdidaya Ormawa yang sudah dilakukan pada bulan Desember kemarin. Jadi kami melakukan produksi bareng-bareng lagi bersama masyarakat Desa Kanangrejo dan juga melakukan adanya regenerasi tim pelaksana gitu. Jadi kegiatan ini tetap berlanjut dan juga tim pelaksana juga yang akan ganti yang memang berdampak kepada Ormawa, berdampak kepada masyarakatnya juga dan lain sebagainya. Oke, kalau dari kamu sendiri dan juga tim pasti ada ibaratnya keberlanjutan ya, yang meneruskan program ini untuk terjun ke masyarakat. Nah, kalau dari masyarakatnya sendiri, gimana dari masyarakat setelah programnya selesai menjalankan program itu secara mandiri? Serta adakah inovasi yang dihadirkan di desa itu? Oh, untuk masyarakatnya sendiri sangat bisa dibilang sangat mandiri karena Mandiri memang banget gitu. iya, karena memang mereka produksi tanpa ada campur tangan kita, dan juga kita sambil ngelihat juga kan secara online lah istilahnya, secara online baru kami monitoring secara online dan produksinya itu benar-benar lebih bagus daripada yang ada kaminya malah tuh. Jadi antusiasme peserta itu sangat tinggi bisa dibilang daripada kami mahasiswa. Jadi untuk itu faktor utamanya sih antusiasme peserta itu sangat krusial lah untuk keberlanjutan program ini. Berarti ibaratnya sudah excited di awal, kalian mendorong lagi nih Iya. secara teori dan hal-hal yang belum diketahui oleh masyarakat, jadi makin antusias gitu Iya, ya. betul. Nah, terkait inovasi tadi Oh ya, belum disebutkan kepada kita apa saja yang Oh, iya. dihadirkan oleh Masyarakatnya sendiri mendapatkan ide terkait produk, apalagi inovasi produk gitu. Yang awal bawang merah goreng saja, dari beberapa masyarakat mengusungkan, oh ini bagusnya bawang merah ini ditambah daun jeruk mas, biar wangi atau enak gitu. Jadi bawang gorengnya ditambah daun jeruk gitu, dengan inovasi dari masyarakat setempat gitu. Oh, berarti kalian tetap support inovasi itu ya? Iya, Karena mungkin tetap. ada beberapa hal yang tidak diketahui oleh masyarakat Iya. untuk menciptakan produk itu. Iya. Oke, nice. Oke, terkait inovasi yang sudah disebutkan tadi, kira-kira bisa nggak inovasi ini diterapkan di daerah-daerah lain? Kalau memang kita melihat inovasinya pasti bisa diterapkan. Mungkin
Hanya saja implementasinya yang memang berbeda, mungkin temanya yang berbeda, seperti ormawa lain mengusung desa wirausaha ataupun ormawa lain yang memang mengusung substansi yang sama namun temanya berbeda, itu mungkin saja. Pasti ada replika, pasti. Berarti sangat mungkin ya inovasi, kita sebut sajalah inovasi bawang goreng contoh dengan daun jeruk itu bisa diadaptasi daerah lain gitu. Cuman mungkin diharapkan juga ada inovasi-inovasi lainnya dari tim PPK Ormawa di tempat lain tentunya. Oke, dari pengalaman ini nih Revi, apa peran paling penting mahasiswa dalam menciptakan inovasi berdampak khususnya pada sekolah perempuan ini? Menurut saya sendiri ya, untuk peran mahasiswa kan yang banyak saya dengar di berita-berita kan, mahasiswa sebagai agent of change, agen perubahan bagi bangsa dan negara ini. Ya, tentunya melalui PPK Ormawa ini mahasiswa dilatih dari segi kekritisan dan juga kepekaan terhadap mahasiswanya. Nah, dari 2 tahun saya mengikuti ini, saya merasakan betul terkait perubahan-perubahan yang berdampak pada diri saya sendiri maupun masyarakat sekitar, untuk memang dengan tujuan yang memajukan bangsa dan negara ini. Pada saat memutuskan untuk terjun nih ke desa, terjun ke lapangan lah kita sebutnya seperti itu, tantangan terbesar yang dirasakan kamu sebagai mahasiswa ini apa? Serta dukungan yang paling dibutuhkan terutama dari kampus itu apa? Untuk tantangannya sendiri, karena memang saya bukan orang native Jawa Tengah, karena memang asli dari Kalimantan. Komunikasi itu pasti dari tantangan utama saya, apalagi bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawa yang halus gitu, apalagi saya baru belajar bahasa Jawa gitu. Dan juga tantangan selanjutnya dari pelaksanaan sih, dari kita mengatur jadwal. Nah, itu dimulai dari tantangan perencanaan lah istilahnya. Perencanaan dari kami melakukan pelaksanaan hingga tahap abdidaya Ormawa itu. Oke, dari evaluasi tantangan-tantangan yang dihadapi, menurut kamu apa yang perlu diperbaiki agar pengabdian atau inovasi mahasiswa itu lebih kuat dampaknya? Untuk itu sih yang perlu diperbaiki ya hanya beberapa dukungan-dukungan dari perguruan tinggi, seperti dukungan in-kind misalnya, mobilitas gitu. Karena memang tantangan kami sangat jauh itu ya, sangat bisa dibilang dari universitas dengan desa sasaran itu berjarak 50 kilometer. Dan juga kami setiap acaranya itu setiap weekend. Jadinya on off untuk menyelaraskan dengan jadwal kampus juga. Jadi kami tidak bisa menginap seperti KKN yang biasa 1 bulan dan juga sampai selesai gitu. Jadi kami memutuskan untuk on off, untuk jadwal pelaksanaannya on off setiap weekend, Jumat Sabtu Minggu. Berarti Jumat Sabtu Minggu itu PP 100 kilo. Betul, 50 kilo. 50 kilo. Iya. 50 kilo itu sekali jalan apa udah bolak-balik ke kampus lagi? 50 kilo itu sekali jalan. Oh, sekali jalan. Iya. Jadi totalnya kan dari kampus ke desa sasaran tersebut, total perjalanan itu 1 jam 45 menit total jam waktu perjalanannya. Oke, dan dengan jarak segitu di daerah Jawa sana jauh sekali ya. Sangat jauh. Sangat berbeda dengan di sini. Revi, selama menjalankan program nih dan sampai sekarang ini sudah selesai programnya, apa sih kesan mendalam atau kesan seru yang bisa di-share ke kita selama di lokasi itu? Untuk kesan-kesannya sih, sangat banyak bisa dibilang. Dari awal pelaksanaan, dari mulai tahun 2024 dulu lah saya cerita. Dari awal pelaksanaan memang sudah terbentuknya bonding antara kami dengan masyarakat setempat, sehingga jadi kami ini menganggap masyarakat setempat itu menjadi orang tua lah, orang tua kami lah istilahnya, yang memang bisa mengajarkan pengalaman hidup juga. Dan juga pada saat perpisahan program itu pasti yang adanya nangis-nangisan dan lain-lain sebagainya macamnya pasti ada. Baru pada saat abdidaya Ormawa, alhamdulillahnya kan kami mendapat kategori 1, terbaik 1 di tim pelaksana dengan dampak dan kontinuitas program paling kuat begitu. Jadi masyarakat khususnya di Desa Kanangrejo itu sangat meriah sekali, kayak apa istilahnya, ikut antusias gitu. Iya, ikut antusias, sampai ada yang video call selamat mas gitu. Sampai sedihnya juga sampai di Kanangrejo ini. Sedihnya bukan hanya di Malang kemarin, event nasional kemarin, tapi sedihnya merasa di Kanangrejo. Jadi ibu-ibu merasa sangat bangga sama kami dan bangga dengan mereka juga ya. Banyak. Ya, berarti bangganya bukan cuman
mitra mungkin ya, karena Iya. sudah dianggap orang tua dan juga Iya. anak gitu. Jadi ada Iya. kebanggaan itu sendiri ya. Oke. Nah, terkait cita-cita nih, apa sih cita-cita setelah melaksanakan program ini ke depannya yang ingin diterapkan di lokasi lain, atau ada proyek lanjutan mungkin yang akan diteruskan oleh adik-adik tingkatnya? Untuk itu pasti ada, karena memang program ini selalu berkelanjutan dari tahun ke tahun. Untuk proyek tahun 2026 ini sih menjadikan sekolah perempuan ini sebagai lembaga sertifikasi non-profit, yang dimana memang jadi center of learning atau tempat pembelajaran pusat di Desa Kanangrejo itu di sekolah perempuan ini. Jadi untuk memberdayakan perempuan-perempuan yang ada di Desa Kanangrejo. Ataupun dengan ekspansi wilayah dan hal lain sebagai macamnya, pasti akan ada gebrakan-gebrakan baru dari kami. Oke, itu masuk ke salah satu program di proposal yang sedang diajukan atau bagaimana? Masuk. Boleh kita spill ini? Boleh. Boleh. Oke, masuk berarti ya. Masuk. Oke, nah sebagai penutup mungkin nih, bisa ngasih pesan ke insan Dikti Saintek, khususnya mahasiswa Indonesia yang ingin membuat inovasi atau pengabdian yang benar-benar bermanfaat dan juga berdampak bagi masyarakat, dari Revi ini seperti apa? Oh iya, untuk pesan-pesannya sih dalam melakukan pengabdian masyarakat tentunya pasti kalian tahulah, mahasiswa-mahasiswa tahulah bagaimana melakukan komunikasi dengan masyarakat setempat, tantangan ke desa sasaran seperti apa. Saran saya itu sabar itu paling kunci utama kesuksesan sebenarnya. Sabar dan juga tekun dan juga niat. Pasti dengan adanya niat, pasti usaha-usaha yang sudah kita lakukan itu pasti akan tercapai. Kalau kata anak-anak IMM biasanya nih, fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, sabar dan juga fastabikul khairat, itu yang memang yang harus dipegang ya, berlomba-lomba dalam betul. kebaikan. Oke, insan Dikti Saintek dari Revi Naufal Setiawan, kita melihat bahwa inovasi mahasiswa bukan hanya soal ide, tetapi tentang solusi yang dijalankan dan berdampak bagi masyarakat. Terima kasih Revi atas cerita dan juga pembelajarannya untuk kita semua. Saya Dea Mala, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Dikti Saintek berdampak.